Baik, dengan siapa ini? Rafa. Rafa Pak, dari kelas 12 MIPA 1. Ya, Rafa, selamat. Anda sudah mencoba tampil di depan teman-teman ya. Bagaimana rasanya tampil di depan teman-teman? Tegang. Tegang. Oke, nah itu kan. Tapi sudah merasakan ketegangan ini berarti ada apa yang harus Anda lakukan ke depan? Ada evaluasi, refleksi nggak? Ya, oh, ternyata harus apa gitu. Apa? Ada harus diimprovisasi lagi mungkin, terus lebih tenang menghadapinya. Nah, itu anak-anakku sekalian, ternyata sukses itu kemarin saya dapat informasi dari motivator yang sudah keliling Indonesia. Ternyata yang pertama kunci kesuksesan itu adalah kemampuan berkomunikasi. Rafa? Ya, baik Pak. Setuju nggak? Setuju. Sukses itu kemampuan berkomunikasi loh. Ternyata nilai rapot ada urutan keberapa? Woi. Di atas. Nilai rapot itu urutannya ke-17 kalau mau sukses. Jadi urutan yang pertama, kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang kalau ingin sukses, lancar hidupnya di dunia itu kemampuan berkomunikasi. Maka dari ini Rafa, saya suruh Anda ke depan giliran itu tujuannya itu. Melatih kemampuan berkomunikasi. Oke, sepakat ya? Sepakat. Baik, sekarang Rafa tadi menyampaikan apa? Kematian Pak. Nah, kenapa Anda ingin menyampaikan kematian ini kepada teman-teman? Woi, ini penting kematian ini. Tadi ayatnya sudah disampaikan ya, ada Al-Qur'annya. Ya. Oke, bahwa setiap manusia Pasti akan menghadapi kematian. pasti akan merasakan. Nah, ingat nih. Pasti setiap manusia akan merasakan kematian. Jadi menurut Rafa, kematian itu apa sih? Kematian adalah suatu hal yang mungkin jangan selalu dilupakan dalam kehidupan. Pada dasarnya ada hidup juga ada mati. Jadi selama masa hidup juga tetap harus ingat bahwa kematian itu pasti akan ada. Ya, coba saya ingin nih diskusi untuk Anda juga pertanyaannya. Kalau mati itu apa sih sebetulnya? Mati itu, Jujur aja menurut kamu. kalau menurut saya mati itu bukan akhir dari segalanya, tapi malah menjadi awal dari segalanya. Karena pada dasarnya ketika kita di dunia, kita menyiapkan apa yang akan kita hadapi, yaitu ya surga dan neraka. Nah, sedangkan kita berakhir di surga dan neraka, tapi awalnya adalah kematian. Jadi Anda percaya dan yakin ya, bahwa kematian itu bukan berarti mati. Dalam arti kita tidak bisa bergerak, lalu tidak bernyawa, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Berarti kematian itu adalah kehidupan gitu. Ya. Jadi setelah kematian pun pasti ada kehidupan yang baru. Jadi selama di dunia itu kita kan mempersiapkan apa yang akan dihadapi kita gitu. Setelah kematian, jadi kematian itu bisa dijadikan sebuah tanda bahwa kita akan hidup kembali, di mana akan kekal di surga atau di neraka tadi. Baik, ini penting nih cara berpikir. Perhatikan. Nah, kalah kebebarengannya. Kematian itu adalah bukan akhir dari kehidupan. Ini cara berpikir orang beriman. Rafa tadi udah menyampaikan, bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Nah, sekarang perhatikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terjemahannya itu kalau kita artikan, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan. Perhatikan di sini. Perhatikan. Merasakan. Ingat, ini kata-kata kuncinya. Merasakan, Rafa. Merasakan itu bagaimana? Dirasakan. Ya. Setiap yang berjiwa pasti merasakan. Oke. Kerasa apa? Kerasa? Ya. Sakit? Sakit. Tapi hilang nanti sakit. Mati nggak kamu? Nggak. Masih hidup. Ini maksudnya apa nih? Oke, maksudnya saya cubit dia, terasa? Terasa. Sakit? Sakit. Tambah sakit? Tambah sakit. Mati nggak? Nggak. Tapi nanti mati gitu maksudnya. Atau gimana Pak? Ingat, kata-kata kunci di dalam Al-Quran itu adalah merasakan mati. Ini saya pakai analogi di sini. Sakit? Sakit. Terasa? Terasa. Tambah sakit? Ya. Mati nggak? Nggak.
Maksudnya apa? Berarti kematian itu artinya bukan akhir daripada kehidupan. Kan matinya hanya merasakan. Betul? Kita merasakan mati, dan kata Allah, Rasulullah, mati itu sakit. Mati tidak? Tidak. Ya seperti mati itu seperti kamu dicubit merasakan sakit dan tidak mati. Ini cara berpikirnya. Jadi memang setelah kematian, setelah kita disebut mati itu jadi mayat itu tidak mati, tetap hidup, ada kehidupan. Seperti kita dicubit sakit, kita tidak mati, tapi kita merasakan itu. Jadi definisinya mati itu apa? Wah, ini sudah berpikir ya. Ada Habibie mengatakan, Pak Habibie itu mengatakan kematian itu adalah perpindahan dimensi kehidupan. Dari kehidupan dunia kita pindah kepada dimensi akhirat. Oke, ini ya. Ini lebih cerdas sekarang ya. Ingat, dan yang lebih penting, lebih yakin bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Jadi setelah mati itu hidup atau mati? Hidup lah. Hidup. Itu cara berpikir orang beriman yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita hidup di dunia ini menjadi hati-hati. Harus berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya ujungnya Surga. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih ya Pak. Sudah berdiskusi dengan kita semua. Oke, anak-anak, di situ ya. Kita pelajari. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut itu setiap orang merasakan mati. Merasakan itu tadi seperti dicubit, sakit, dan kitanya tidak mati. Dan memang setelah mati itu kita tidak berarti tidak ada kegiatan apa-apa. Ada kehidupan lagi anak-anakku sekalian. Nah, ini harus dipahami karena orang-orang yang yakin bahwa setelah kehidupan, setelah kematian ada kehidupan, dia pasti punya moralitas tinggi. Dia pasti hidupnya dijaga untuk menjaga hidup-hidup yang baik-baik saja. Dia akan menghindari hal-hal yang buruk. Itu kesimpulannya dari kematian ini. Jadi kita harus bersiap-siap bawa bekal setelah mati itu, ada bekal yang harus kita bawa. Dan apa bekal itu? Kebaikan-kebaikan ini. Baik, anak-anak sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa barik ajmain. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah duhamu, kekuatan adalah kekuatanmu, keindahan adalah keindahanmu, pemeliharaan adalah pemeliharaanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, jika rezeki kami di atas langit, turunkan ya Allah. Jika rezeki kami di dalam perut bumi, keluarkan ya Allah. Jika rezeki kami jauh, dekatkan ya Allah. Jika rezeki kami haram, sucikan ya Allah. Jika rezeki kami sulit, mudahkan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Ya Allah, berkahi negeri kami ya Allah. Damaikan negeri kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua pemimpin-pemimpin yang amanah. Ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nassina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana ighfir lana dunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanati wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.